Oke guys, kembali lagi dengan TPB Santuy. Kali ini kita akan coba bahas soal UTS 2 Fisika Dasar 2B tahun lalu, tahun 2018-2019. Kita akan langsung masuk ke nomor 1, ini tentang induksi elektromagnetik. Lebih tepatnya tentang indutansi diri. Kita punya solenoida, ya, panjangnya 10 cm. Kita langsung catat aja ya, L-nya 10 cm, kemudian dia punya luas penampang A, itu 62,5 per 4 pi. 62,5 per 4 pi cm kuadrat. Kayak gini, ini luas penampang solenoidanya. Dan terdiri dari 1000 lilitan. Ini N ya, N besar, N 1000 lilitan. Awalnya dari arus, awalnya nggak ada arus, kemudian tiba-tiba dialiri arus 10 ampere dalam waktu 10 milisecond. Jadi kita dapat I 10 ampere dalam waktu delta T 10 milisecond. Ya, 10 pangkat min 3. Ini mu nolnya. Pertama-tama adalah cari indutansi solenoida. Jadi solenoida itu kayak gini ya kasarnya. Saya kira seperti ini. Ini solenoida yang ideal. Jadi ini dia punya panjang L dan luas penampang A. Ini dililiti oleh kawat dikali si arus. Itu solenoida, kumparan. Kayak gitu. Oke, untuk mencari indutansi solenoida, jadi untuk solenoida itu ada rumusnya langsung. L ya, kita harus cari L. L sama dengan mu 0 N kuadrat A per L. Ini rumusnya. Mu 0 N kuadrat A per L. Nah ini tinggal dimasukin. Mu 0-nya udah ada nih. L-nya nih 1000. Terus A-nya ada, L-nya ada. Tinggal diubah ke satuan yang sesuai. Ubah ke SI. Nanti kita peroleh 0,25 kali 10 pangkat minus 3 Henry. Ini indutansi dari solenoidnya 6,25 kali 10 pangkat minus 3 Henry. Jadi gampangnya tinggal masukin rumusnya aja. Kita dapat seperti itu. Kalau pengen tahu kenapa rumusnya bisa seperti ini ya, dapat dari mana rumus L sama dengan ini? Jadi kita coba sebentar aja ya. Jadi jika suatu kumparan dengan N lilitan dialiri arus I, maka akan timbul flux magnetik. Maka akan timbul flux magnet Pi dengan rumus Li sama dengan N Pi. Ya, ini rumus umum di semua kasus. Nggak harus solenoida, semua kumparan kayak gini. Li sama dengan N dikali flux. Ya, dah. Untuk solenoida itu kita dapat B-nya itu homogen. Rumusnya ini ya. Di yang di bab sebelumnya, mu 0 N I per L. Homogen. Sehingga nanti fluxnya itu tinggal B kali A. Kayak gitu. Jadi nanti Li sama dengan N dikali ini. B kali A ya. Ini dikali A. Nah, gini ya. Li sama dengan N dikali fluxnya B dikali A. Nah, dari sini kelihatan N-nya jadi kuadrat ya. N dikali N kuadrat, I-nya kecoret. Nanti kita akan peroleh rumus yang L sama dengan ini. Mu 0 N kuadrat A per L. Seperti itu. Ini kalau pengen tahu dapat dari mana rumusnya. Tiba-tiba ada. Oke, lanjut yang B ya. Yang B itu adalah gagal induksi pada solenoida. Jadi gagal induksi dalam induktor berarti ya. Karena dia punya induktansi, jadi dia dianggap sebagai induktor untuk kumparan. Itu nanti rumusnya adalah gagal induksi sama dengan minus L dI dt. dI per dt. Jadi induktansinya dikali dengan perubahan arus terhadap waktu. Arusnya harus berubah. Nah, di sini arusnya berubah. Bagaimana caranya? Kayak gini. Awalnya nggak ada arus. Jadi arus berubah. Awalnya nggak ada arus ya. Dari I sama dengan 0 menjadi ini 10 ampere. Ya, dari 0 jadi 10 ampere. Dalam waktu delta T. Yang adalah 10 milisecond ini. Kayak gitu. Jadi perubahan arusnya.
Nah, kalau seperti ini nanti gini cara ngitungnya ya. Besar GGL-nya berarti besar GGL-nya. Kalau besar GGL berarti kita nggak perlu tanda minusnya. Langsung aja ini nanti epsilon induksi sama dengan L dikali ubah jadi delta I per delta T. Kira-kira kayak gini. Ya. L kali delta I per delta T. Ini sama dengan berarti L-nya kan tahu ya. L-nya ini ada dapat, delta I-nya berarti dari 10 dari 0 jadi 10. 10 kurang 0. 10 delta T-nya ini 10 milisecond. Nanti kalian bisa dapat angka 6,25 volt. Ini GGL induksinya. 6,25 volt ya. Jadi tinggal masukin ke rumus ini, ubah jadi dari turunan jadi delta. Kalian diketahuinya perubahannya. Seperti itu. Kemudian energi yang tersimpan dalam solenoida. Jadi energi yang tersimpan dalam induktor ya. Ketika dialiri arus I, itu rumusnya W sama dengan setengah LI kuadrat. Gampang banget, tinggal gitu doang. Jadi nanti setengah LI kuadrat, L-nya udah tahu, dari yang A, I-nya yang 10 ampere. Kalau awalnya nggak ada, awalnya nggak ada arus, kita hitungnya yang ketika udah ada arus. Ini 10 ampere, jadi tinggal masukin ke sini ya, setengah LI kuadrat, nanti dapat W-nya, energi tersimpan induktor 0,3125 joule. Gitu. Kita dapat segini W-nya. Ini energi yang disimpan oleh solenoida ketika dialiri arus. Sip, seperti itu ya. Oke, sekian untuk bahasan soal kali ini. Semoga ini membantu kalian sangat banyak, terutama dalam topik induksi EM. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.